Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'hutu wala ya'budu abda. Suhubukum kuddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhir Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan kita belajar mentadabur diri. Kenapa? Karena asma berfungsi mencari diri dan diri berfungsi mencari Tuhan. Untuk itu perlulah kita memahami hakikat awal atau sir awal adalah wujudullah. Pada waktu dan kesempatan ini saya akan memberikan dan berbagi wawasan, yaitu perjalanan yang keenam di dalam sir al-ikhlas tentang wujud Allah semata. Setelah kita melihat perjalanan kepada sebuah wujud yang telah berdiri yang disebut wa alam yakullahu, dan alam itu adalah diriku, maka kita tidak memiliki apa-apa. Apa yang dimaksud diriku tadi? Disinilah lahu, dan itu juga sudah kita pernah bahas di dalam belajar pada tingkat kelima. Tapi dalam masa keenam diperjelas lagi diri yang seperti apa yang dimaksud. Apakah diri ini ada hakikat atau ada syariat atau ada asmakah? Tidak, sama sekali tidak memiliki asma, yaitu wujud yang dikatakan sebuah wujud yang atau ada. Jadi kalau kita bicara ada, tidak boleh kita mengasmakan kepada wujud yang dikatakan ada. Untuk ini kita melihat kepada langkah keenam. Di sini kita melihat wujud dari tulisan Al-Ikhlas sudah menuju huruf alif. Nah, alif yaitu jatuhnya kepada makom yang disebut kufuan. Makom kufuan, makomnya. Nah, apa yang dimaksud kufuan? Ingat tajali batasnya. Tajali yang sebelum ini terjadi yang kelima, kita telah melihat
telah berdiri sebuah diriku, lahunya Allah, ya. Nah, seperti apa wujud yang dikatakan lahu? Apakah ada zat di situ? Apakah ada nur di situ? Apakah ada hayat alam? Atau adakah wujud-wujud lain di diri yang disebut dua tadi, yang telah berdiri satu wujud diri tadi yang bernama lahu tadi, diriku, yang batang tubuhnya la ilaha illallah kan kulit, ku ilah kan daging, ku illallah kan urat, ku Allah Allah kan tulang, ku Allahu sebatang tubuhku. Apakah hakikat diri ini masih berupa suatu asma? Maka dijelaskan pada langkah keenam, yaitu pada posisi alif dalam tulisan Al-Ikhlas, pada alif. Nah, di sini telah terlihat ada kufuan. Nah, yaitu kaf itu jadi, kesempurnaan, kun jadi, atau dikatakan jadi, atau terlihat, atau sudah ada. Nah, yang sudah ada apa? Ada dua alif di situ, kufuan. Pertama alif kasroh domah u. Nah, ini yang menjadi u, ku, berarti ini sir, ya, sir. Nah, fa. Yang kedua ada fa. Sirnya adalah sir rahasia, ya. Sir rahasia disebut dengan fa. Fa ini adalah wujud batin, ya, atau tidak terlihat. Nah, berarti diri wujud sir tidak terlihat ini adalah batinnya sebuah diri, masuk alif doma'uhu lagi, yang dikatakan hidup, hayat, atau dikatakan sebuah batin atau sebuah rahasia. Nah, ini yang disebut dengan an. Jadi kufuan. Jadi ini wujud an, ini adalah batin, ya. Ini adalah suatu batin rahasia atau wujud rahasia yang berwujud batin yang kufun. Jadi kufuan. Jadi kufuan ini dari kufuan. Kufuun, qaf, qa. Jadi alif kasrah ada mahu, berarti jadilah diri rahasia di dalam batin. Nah, ini yang dikatakan alif doma'u lagi. Ada diri rahasia, ya, di dalam diri batin. Nah, diri batin. Diri batin itu apa? Adalah an. Nah, ini yang dikatakan wujud sebuah diri yang disebut an. Nah, ini kalau ini bersifat sifatnya wujudnya, kodratnya adalah manusia, dia akan nas, an-nas. Tapi ini tidak dulu diberikan suatu hakikat, tetapi batasannya an. Jadi di sini qa, alif domahu, fa batin, u diri, an. Nah, jadi ternyata terbukti seluruh kaji yang pernah kita sampaikan adalah terjadinya berawal dari diri rahasia yang hidup di dalam tubuh batin. Nah, di sini kufuan, diri batin. Nah, apa wujud diri batin nanti akan terjawab pada kodrat yang ketujuh. Jadi di sini tajali jabariyahnya sudah bisa kita pahami. Jadi kufuan, jadi kufuan. Jadi di sini wa alam yakul lahu kufuwan. Nah, kufuwan. Nah, di sini dijelaskan di dalam sebuah arti yang tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Laisa kamislihi min syai'un. Nah, jadi yang tidak serupa dengan sesuatu itu adalah diri rahasia yang ada di dalam diri batin. Nah, inilah yang disebut dengan kufuan, ya. Qaf, alif domah u, sir rahasia, fa batin, unu
pada hayat diri, an rahasia, ya, diri batin, an. Makanya pembacaan hakikat Allah pasti itu dengan kodrat rahasia. Contohnya apa? Al-Quran. Nah, ya kan? Nah, nanti pembacaan ke dalamnya Al-Quran, Al-Qara'an, Al-Quran. Ka, Qara, alif, dan kasrah a. Nah, kalau Quran, alif, qaf, rumah u. Nah, tapi kalau Al-Qur'an, jadi alif, fathah a dan dalif, rumah u, ain harus bisa dilihat. Nah, jelas. Jadi kufuan adalah diri rahasia yang ada di dalam diri batin, an diri batinku. Diri rahasiaku ada di dalam, sesungguhnya aku adalah rahasia yang ada di dalam diri batin. Ini yang dimaksud wujudnya aku dalam batin, ada aku dalam batin. Nah, ini sudah mulai kita mendapati ada titik dalam sukun. Nah, itu sudah bisa kita melihat penyempurnaannya yang lebih dekat lagi. Insya Allah nanti bagaimana wujud wujud batin dalam diri batin kufuan nanti akan kita lihat di langkah yang ketujuh. Ya, itu di langkah yang ketujuh dari tajalli wujud sirullah al-ikhlas. Jadi sudah sampailah kepada titik alif yang keenam. Kenapa alif keenam? Karena alif sir rahasia. Nah, yang rahasia apa? Kenapa dilambangkan dengan alif? Qaf alif domah u dengan fa alif domah u. Berarti ada rahasia dalam rahasia, karena ini jatuh ke kodrat alif, sifat ketuhanan. Tuh, sifat Tuhan zahir di luar, sifat Tuhan batin di dalam. Nah, ini yang dikatakan kufuan. Nah, ini harus terlihat di dalam pelajaran tajalinya nanti. Nah, insya Allah. Baik para hadirin dan jamaah, para semuanya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita selalu bertajali dan memperjalankan rohani, tapi bukan kita, tetapi ruhani. Ruhani, nah ini akan terjelas nanti apa itu ruhani. Nah, nanti kalau dia sudah mengaku itu ruhku, ruhani, Allah mengatakan kepada dirinya dalam ibadah disebut ani. Nah, ini sudah jelas di dalam hayat kita ini ternyata adalah hayatnya Allah. Nah, inilah yang harus kita imani. Jadi orang yang sudah bisa mengimani tujuh ini tajalli ini orang yang beruntung. Orang yang dikatakan beruntung itu adalah orang yang sudah tidak melihat dirinya lagi di dalam beribadah, tetapi dia sudah melihat diri hakikatnya Allah semata. Insya Allah, jangan kita hanya mengaku aku berasal dari rahasia Allah, tapi kita tidak menyaksikan kejadiannya. Dan ini dari tajalli jabariyah nanti kita akan meningkat kepada tajalli sirullahnya. Bagaimana tajalli kodratnya ini bisa kita alami dan kita rasakan sesuai dengan tuntutan kebenaran syahadat, tauhid, tafrid, tajrid, berhubungan dengan jelas, nyata, merasakan dan mengalami dengan jelas. Insya Allah, mari kita nanti melanjutkan pelajaran tauhid ini menuju langkah ketujuh, yaitu al-ikhlas pada makom ketujuh dari 4 ayat. Tetapi 4 ini sudah dikatakan ayat bertajalli. Kenapa ayat bertajalli? Kita lihat, ini adalah tempat Allah bersifat, ya, tempat Allah bersifat. Jadi kalau 4 ini sudah dibagi menjadi 4 kodrat menjadi 7 sifat, berarti berjumlah 11 kodrat. Nah, 11 ini terdiri 23
Nah ini jam 11 jam 23. Apa yang dikatakan 23? Berkodrat zahir dan batin pada wujud 2 dan bersifat batin rahasia pada kelipatan 3 menuju sifat 5. Jadi kalau digabung dalam hijah ayat Al-Quran berjumlah 5. Dan 5 inilah tauhid, ya, berhubungan batin. Makanya sholat terjadi 5 waktu karena masa hubungan batin. Nah ini yang disebut dengan ba'da. Ba itu perjalanan batin, dal itu perjalanan, ba itu adalah batin. Nah itu makanya hubungan batin. Maka ini akan terungkap nanti setelah yang ketujuhnya kita sampaikan dan kita pelajari. Dalam tahap awal masa tajalli jawariyah dulu, lebih awal, barulah kita melangkah kepada tajalli kodrat, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.